Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan kami. Insya Allah saya akan menyampaikan motivasi, berbagi ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan kita terhadap dinul Islam. Baik, tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini insya Allah berjudul Mari Berinovasi. Seorang Syekh Al-Arifi menceritakan dalam bukunya bahwa suatu ketika Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat, lalu bersandar di atas batang kurma. Saat itu datanglah seorang wanita Ansor. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya budak tukang kayu. Bagaimana bila aku perintahkan dia membuatkan mimbar untukmu sebagai ganti batang kurma yang engkau gunakan bersandar?" Nabi berkata padanya, "Perintahkan dia untuk membuat mimbar." Sepekan berikutnya budak tersebut datang dan dia telah membuat mimbar untuk Nabi dengan 3 tangga. Nabi naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Benar, Nabi datang lalu naik ke atas mimbar dan berdiri. Terjadi suatu perkembangan. Setelah sebelumnya hanya berdiri saja, kini ada tangga dan mimbar, sehingga memberikan hasil lebih baik. Nabi kini bisa mengarahkan pandangannya secara lebih luas setelah sebelumnya mungkin hanya bisa melihat 4 atau 5 shaf saja ketika jamaah penuh sesak. Kini komunikasi berjalan lebih baik. Demikian juga yang terjadi pada Salman Al-Farisi saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah perang Khandaq. Nama lainnya adalah perang Khandaq. Khandaq itu parit ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika di Madinah diserbu oleh pasukan Ahzab, pasukan yang bergabung ya dari Quraisy, dari kafir Quraisy, dari orang Yahudi ya. Jadi bergabung pasukan Ahzab. Jumlahnya banyak ya, banyak sekali orang-orang kafir ingin menghancurkan Madinah, tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah selamatkan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dengan bantuan angin topan ya, pada waktu itu. Jadi sebelum terjadi angin topan ya, sebelum bala bantuan Allah datang, jadi Salman Al-Farisi ini mempunyai ide yang cemerlang. Jadi apa itu? Ya, ia datang menemui Nabi dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, di Persia ketika kami akan diserang musuh, kami membuat parit penghalang antara kami dengan musuh. Sekarang kita tengah menghadapi perang Ahzab. Musuh datang menghampiri kita dalam jumlah yang besar." Nabi menjawab, "Bagus." Kemudian beliau mengeluarkan instruksi dan membuat perencanaan untuk menggali parit. Setiap 10 orang ditugaskan untuk menggali 10 hasta, kurang lebih 3 atau 4 meter. Nabi membuat suatu tempat untuk meletakkan pasir dan tanah hingga galian beliau
memberikan arahan kepada para sahabat yang harus melakukan ketika ada batu besar dan kuat yang menghalangi. Proses penggalian parit, Nabi memiliki metode seperti ini. Jadi setelah usulan dari Salman Al-Farisi, akhirnya Madinah tidak bisa dilewati oleh kaum pasukan Ahzab karena ada parit, ada lubang yang lebar terus panjang, digali oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itulah strategi Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi ini orang Persia yang mencari kebenaran, kemudian masuk Islam, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi pertempuran, beliau berinisiatif, berinovasi, mengusulkan tentang strategi yang pernah dia pengalaman di negeri Persia. Ya. Baik, lanjut. Agama Islam adalah agama yang mulia dan baik. Melalui agama ini, siapapun mampu meraih apa yang ia inginkan, manakala cita-cita tinggi dimiliki. Adapun orang yang merasa cukup dengan derajat rendah dan bermalas-malasan, tidak ingin terus bekerja keras, tentu saja tidak akan memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan. Ada lagi kisah yang berinovasi luar biasa, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menginjak usia senja, ia tetap menyampaikan banyak sekali hadis hingga seakan sebagian orang berkata, Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis. Maka Abu Hurairah berkata, orang-orang mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis, mereka seakan-akan menuduhku membuat hadis. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, saudara-saudaraku dari kaum Ansor sibuk dengan urusan sawah, ladang, dan pekerjaan mereka, sehingga mereka jarang menyertai Nabi dan menghafal hadis. Demikian pula saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin juga sibuk berdagang di pasar, sehingga jarang menyertai Nabi dan menghafal hadis. Sementara aku ini orang fakir yang makanan sekadar mengganjal perut sudah cukup bagiku. Aku menjalani hidup seperti itu dan aku selalu mendampingi Nabi. Suatu ketika aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mengadu kepadamu. Aku hafal hadis, tapi setelah itu aku lupa. Maka Nabi bersabda, hai Abu Hurairah, bentangkan surbanmu. Aku melepas surban yang aku kenakan, lalu aku bentangkan di tanah. Demi Allah, aku melihat kutu-kutu berjalan di atas surban tersebut. Kemudian Nabi memanjatkan beberapa doa untukku, lalu beliau berkata, dekaplah surban ini. Aku pun mendekap surban itu ke dadaku. Setelah itu demi Allah, aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar dari Rasulullah. Masya Allah. Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah menjadi periwayat hadis yang banyak sekali, luar biasa. Perhatikan kesempatan yang kadang datang begitu saja. Sebenarnya kesempatan itu tidak diberikan tapi diperebutkan. Selanjutnya, perhatikan cita-cita yang membuat siapapun juga, baik orang dewasa maupun anak-anak, saat ini mengenal Abu Hurairah. Sekarang ketika murid sekolah dasar ditanya, apa kamu mengenal Abu Hurairah? Ia pasti menjawab, iya, saya kenal Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 Hijriah saat penaklukan Khaybar. Namun, karena memiliki cita-cita tinggi, ia sangat berpengaruh dalam Islam. Hal ini tak ubahnya seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang pengaruhnya masih terasa dan selalu disebut kala Islam disebut. Mereka semua memiliki cita-cita tinggi untuk selalu mendampingi Nabi dan tegar bersama beliau dalam serangkaian peperangan. Tak seorang pun di antara mereka yang rela menerima derajat rendah atau sesuatu yang paling kecil. Pun Bilal
Karena memiliki cita-cita tinggi, ia teguh di tengah berkecamuknya perang dan saat mengalami kesulitan. Rasulullah sangat senang dengan para pemilik cita-cita tinggi. Yang terakhir adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Seorang anak kecil biasa menyediakan air wudhu untuk Nabi. Nabi kagum pada Rabi'ah ini, padahal ia belum genap berusia 13 tahun. Kala itu ia sering menghampiri Nabi dan menyediakan air wudhu. Sesekali anak ini menginap di depan pintu rumah Nabi. Di malam hari menantikan Nabi. Mungkin saja beliau ingin wudhu, tapi tidak ada air. Nabi kagum padanya. Suatu ketika Nabi bertanya kepadanya saat menuangkan air wudhu untuk beliau, "Hai Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu kepadaku." Saat itu ia masih kecil, mungkin saja meminta sorban, sarung, atau barang-barang sejenis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku boleh meminta sesuatu kepadamu?" "Ya," jawab beliau. Ia menuturkan, "Aku meminta untuk mendampingimu di surga." Rasulullah bertanya, "Selain itu?" Aku bilang, "Hanya itu." Maka Nabi bersabda, "Baik, bantulah aku untuk memperbaiki dirimu dengan memperbanyak sujud." Masya Allah. Demikian kisah-kisah para pemilik cita-cita yang tinggi ya, yang berinovasi ya, luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita memiliki cita-cita yang tinggi, idealisme yang tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.